Denny dan Inge adalah cerminan pekerja keras, dan mereka tidak takut dengan tantangan. Dan terbukti berhasil. Mereka sangat cocok disebut dengan visioner. Dan Ko Denny, Ci Inge selalu tahu apa yang mereka lakukan, bahkan sebelum kita berpikir ke arah sana. Mereka selalu selangkah lebih maju, memberikan solusi dalam setiap hambatan dan tantangan yang sedang dialami oleh timnya. Dan juga setiap keputusan yang diambil oleh Ko Denny dan Ci Inge benar-benar untuk kepentingan timnya dan juga sangat memikirkan kepentingan timnya. Kami sangat beruntung sekali memiliki leader seperti Ko Denny dan Ci Inge. Semoga tim kita semakin solid dan kompak maju bersama-sama. Ko Denny dan Ci Inge adalah sosok yang tegas dan berprinsip. Kami banyak belajar dari Ko Denny dan Ci Inge. Namun sebenarnya Ko Denny dan Ci Inge adalah sosok mentor yang penuh dengan kehangatan dan juga humoris. Papi dan Mami adalah sosok yang bisa kita tiru semua. Papi tegas, berwibawa, dan juga penyayang. Namun, sebenarnya mereka adalah sosok yang lucu dan juga fun di rumah. Mereka sangat baik sama anak-anaknya. Papi Mami sangat easy going. Dengan mereka, saya bisa mencurahkan hati saya bisa berdiskusi soal masalah saya kepada mereka, dan mereka selalu menimbulkan solusi buat saya. Saya sangat sayang orang tua saya. Mereka bisa menyentuh hati orang-orang di luar sana, dan pastinya mereka bisa menyentuh hati saya juga. Selamat ya Papi Mami atas pencapaiannya. Saya doakan Papi Mami terus menjadi sukses ke depannya. Thank you sudah menjadi orang tua saya. Thank you sudah menjadi yang terbaik buat saya. We love you Papi Mami. Baiklah, dengan bangkit berdiri, kita sambut. Inilah dia, Bapak Denny Utama Hartono. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya teman-teman. Wah, peserta pagi berdatangan teman-teman. Hari ini memang kita sengaja tidak mengundang banyak-banyak. Makanya kita udah batasin ya teman-teman sekalian ya, supaya lebih fokus. Jangan sampai ada yang menyendiri di sana teman-teman sekalian. Ya, seperti itu. Yuk, teman-teman yang masih baru, mungkin terutama leadernya yang mengajak ya, bisa mengajak mereka untuk duduk depan. Silakan, yuk. Ini depan boleh dipakai, yuk silakan. Ini kertas-kertas ini udah nggak berarti lagi. Ya, boleh buat kertas coretan. Ya, Ibu Sylvia, Ibu Guru, silakan diambil. Yuk, mari. Ya. Thank you ya, puji syukur sama Tuhan masih terus berdatangan ya, orang-orang yang mau sukses. Baik, teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman, ada apa ya? Jadi sehingga Fluid Village ini lumayan agak macet. Ya kan? Betul macet teman-teman yang ada di bawah mobil ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Nah, karena hari ini teman-teman sekalian ya, ada sharing bisnis yang luar biasa. Ya, saya percaya tidak ada yang kebetulan teman-teman sekalian. Ya, saya percaya teman-teman yang ada di sini ya, mungkin yang masih sangat muda belia ya, baru beberapa bulan, 1 tahun ya masuk dunia kerja teman-teman sekalian. Sedangkan ada beberapa yang udah berpengalaman, udah bertahun-tahun ya bukan kerja tapi dikerjain teman-teman sekalian. Ya jadi apa? Ya udah mencoba ya kerasnya kehidupan ini, sudah bekerja, udah berusaha, tapi kenapa hidup begini-begini aja? Ya hari ini bukan suatu kebetulan. Saya percaya acara hari ini merupakan jawaban doa daripada teman-teman. Amin teman-teman. Ya saya mau tanya di sini, siapa teman-teman yang mau sukses dalam hal keuangan dan punya waktu yang banyak? Boleh bilang saya? Thank you ya. Yang saya ngomong duit yang banyak, keuangan ini ya, ibaratnya ya adalah orang yang punya income di atas 300 juta per bulan. Ya, 100 juta per bulan, ya nggak bisa ngomong orang kaya sekarang. Betul nggak teman-teman? Ya, hidupnya biasa-biasa aja, ya, aman, ya. Yang penting sendok jatuh nggak berantem teman-teman sekalian. Seperti itu, ya. Nah, jadi 100 juta per bulan ini adalah suatu standar ya, vision. Siapapun yang bergabung bersama Vision, sangat-sangat kita harapkan dalam tempo 1-2 tahun mencapai titik keuangan yang aman. Yang pertama, saya mau tanya ya, semoga nggak malu-malu. Siapa yang mau mencapai titik aman yang pertama? 100 juta per bulan income-nya, yang mau aja yang mau. Wah, luar biasa ya. Tuhan lihat ya tangan-tangan yang diangkat ya. Tuhan sendiri yang menggerakkan hati mereka ya, dan juga mereka bisa segera action supaya sama-sama sukses. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke ya teman-teman sekalian. Nah hari ini ya mungkin teman-teman tanya, ini Vision ini kolaborasinya sama Allianz, betul ya? Jadi teman-teman sekalian ya, kita ini berbisnis bersama Allianz. Nah apakah ya tujuan daripada acara ini merekrut teman-teman untuk menjadi agen asuransi? Jawabannya apa para leader? Tidak, bukan seperti itu. Ya, kita mau ajak teman-teman ya masih terus ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, langsung aja. Ini masih ada tempat ya, silakan. Mungkin para leader bisa berdiri yang ada di belakang-belakang untuk mengarahkan mereka untuk ke depan, bantu. Makasih ya sebelumnya. Yuk, mari yuk. Ya, makin depan makin fokus, makin belakang lama-lama hilang. Nah ini yang khawatir teman-teman sekalian. Jadi langsung aja ya, di depan sini masih ada ya, ada 4 ya, di sini ada 8. Ayo teman-teman sekalian, ya tenang. Speakernya agak jauh, jadi nggak muncrat teman-teman sekalian. Kalau itu yang dikhawatirkan jangan sampai khawatir.
Oke ya, nah teman-teman yuk mari ya Andreas ya kita mulai ya. Tak kenal maka tak sayang teman-teman sekalian ya. Saya Denny Utama menyambut teman-teman welcome ya ke Vision agency yang terbesar teman-teman di Indonesia. Bahkan orang-orang mengakui juga di Asia teman-teman sekalian. Terima kasih, puji syukur sama Tuhan. Ya, nah saya udah melakukan bisnis ini selama 26 tahun. Dari tahun 2001 teman-teman sekalian ya. Awalnya saya juga nggak pernah bermimpi ya untuk menjadi pebisnis di bidang asuransi teman-teman sekalian ya. Nah ini sedikit ya, tahun 92 sampai 2001 ini masa-masa saya berjuang, masa-masa saya cari uang ya. Mulai dari mulai dari kuliah saya udah bantu orang tua saya untuk menjadi guru les bimbel ya untuk anak-anak SD dan SMP ya. 9 tahun saya adalah guru les ya untuk anak SD, SMP, SMA di bidang matematik, Inggris dan akuntansi. Bersama dengan istri saya Cinge, juga ipar saya Ko Jeffrey ya. Nah kalau mereka berdua mengajarnya tuh kimia, fisika, matematika teman-teman sekalian ya. Nah saya S1-nya di Trisakti, S2 juga di sana. Saya ambil gelar sarjana akuntansi dan juga manajemen keuangan MM ya. Memang gitu teman-teman ya. Kemudian dulu ya waktu sebelum lulus pun saya udah diterima di suatu bank yang terbesar, huruf depannya sama kayak nama saya teman-teman sekalian ya. 4 tahun. Jadi 3 tahun sebagai marketing, setahun sebagai ya kepala cabang teman-teman sekalian ya. Yuk next. Kemudian saya juga dari bank ini saya di perusahaan sekuritas sebagai manajer pengembangan bisnis teman-teman sekalian. Yuk. Nah dulu waktu kuliah sangat rajin menjalankan MLM ya. Saya sempat besar di suatu MLM dari kosmetik yang asal dari Swedia. Ibu-ibu pasti tahu lah ya. Saya punya tim semua, kebanyakan ibu-ibu, 2.000 orang teman-teman sekalian. Dikit lagi jadi menteri perkosmetikan teman-teman. Tapi setelah itu lagi pemilu ya, ganti kabinet, udah selesai. Untung juga nggak repot ya. Nah yuk. Sorry kok, itu 2.000 orang anggota membernya, iya. Berapa income-nya? Waduh, teman-teman, jangan ngiri ya, teman-teman ya. $900.000 rupiah per bulan. 900.000. Anggota berapa tadi teman-teman? 2.000 ya. Nah, makanya bandingkan dengan sistem kita nanti. Nah, dulu saya punya toko LMGA. Lu mau apa gua ada. Ya, apa aja ya. Jadi mulai dari jual abon, kaset PlayStation, mainan anak-anak, boneka lucu-lucu, ya kan. Kalau sekarang siapa tuh yang bubula itu teman-teman? Nah, itu dia. Ya, saya ngetes. Yang kamu semua tahu, jangan-jangan pada nginep di mall nih. Habis ini udah siap nginep di mall ya. Nah, buat dapetin. Jadi kalau ngelihat boneka Labubu nggak ada krisis ya. Laku ya. Daripada beli beras enakan beli boneka teman-teman sekalian. Ya, memang hidup itu aneh kadang-kadang ya. Nah, dulu saya nggak takut untuk jalankan apa aja. Jual baju, kemeja ya teman-teman ya. Bahkan daster ya. Yang penting halal. Bisa nambah-nambah teman-teman ya. Nah, yuk. Dulu juga lagi zamannya PlayStation. Coba buka toko dan mencapai rekor dunia. 1 bulan kemalingan teman-teman sekalian. Bangkrut langsung ya. Bahkan istri saya ya sampai bingung. Kapan buka toko? Belum opening sudah tutup teman-teman sekalian tokonya. Memang nasib ya kayak gitulah ya. Dulu tahun berapa tuh 2000 ya. Modal 10 juta amblas begitu aja teman-teman sekalian. Oke ya. Nah, saya mendapatkan ini semua ya. Jadi kerja mulai dari pagi sampai petang teman-teman ya, sampai malam, sampai jam 11 malam, bahkan tidak jarang sampai jam 12 ya. Sebagai guru yang bertanggung jawab, saya tuh ngajar les ya, sampai yang penting yang pingsan mana dulu, entah gurunya atau anak les saya teman-teman sekalian ya. Karena anak les saya tuh dari penabur, dari IPK ya. Wah, tapi puji syukur sama Tuhan lah ya. Ngeles sama saya tadinya kan dapat angka bangku terbalik ya. Nah, berkat saya teman-teman ya, bangkunya berubah jadi 8. Wah. Ya terima kasih, thank you. Terima kasih. Saya tuh barusan jual diri tau nggak? Maksudnya apa? Saya bisa ngitung gitu teman-teman ya. Oke. Nah, saya tuh kerjain ini semua sekaligus bersama istri saya ya. Dan apa yang saya dapat teman-teman sekalian ya, rata-rata ya teman-teman di bawah 10 juta sebulan. Ya, mulai dari kerja di bank sampai segala macam nih ya, toko LMGA, jalanin MLM, berapa duit teman-teman? Di bawah 10 juta per bulan ya. Hidup memang keras ya. Saya nggak bisa punya rumah yang layak ya. Rumah saya tuh KPR ya, itu pun belum jadi waktu itu, di tempat jin bunuh anak teman-teman sekalian. Kan ada tempat jin buang anak kan, ini tempat jin bunuh anak teman-teman. Jadi lebih jauh lagi. Kenapa? Jin aja tinggal di Tomang, betul ya teman-teman. Ya kan, jin Tomang ya. Bayangin ya. Jadi ini udah lebih sedih. Jauh banget teman-teman ya. Nah, kenapa Koden sampai pilih rumah yang jauh kayak gitu? Dulu saya nggak tahu bedanya rumah sama villa teman-teman sekalian. Ya, karena apa? Ya duitnya ya cekak ya. Nggak enak, hidup kayak gitu nggak enak ya. Nah, saya berdoa sama Tuhan minta suatu bisnis yang bisa merubah hidup saya ya. Puji syukur sama Tuhan ya, tahun 2001 awal saya dikenalkan oleh suatu peluang bisnis dari suatu perusahaan asuransi ya. Yuk, selama 15 tahun saya ada di sana ya. Itu perusahaan yang gambarnya, lambangnya cewek, ada ikat kepala kayak rainbow teman-teman sekalian, seperti itu ya. Puji syukur sama Tuhan ya, 15 tahun di sana sebagai top grup nasional teman-teman sekalian. Puji syukur sama Tuhan. Nah, income-nya ya terakhir di sana 1,5 M sebulan ya. Lumayan ya, dari 10 juta jadi 1,5 M, naik pangkat, naik derajat, betul gak teman-teman ya. Puji syukur. Nah teman-teman ya, kami mempunyai visi yang berbeda sehingga di tahun 2016 ya kami landing di Allianz. Yuk mari, 2016 sampai hari ini tetap Tuhan percayakan sebagai top grup nasional di Allianz teman-teman ya.
kita kasih lihat koran yuk. Jadi teman-teman begini ya, kalau di Allianz sebagai leader asuransi, pebisnis asuransi, itu ada yang namanya patokannya. Ada yang disebut MDIT. Boleh dibantu MDIT dari yang paling awal ya, supaya teman-teman tahu. Ya, thank you. Nah, ini adalah cuplikan koran Kompas. Koran apa teman-teman? Kompas, bukan majalah Bobo atau majalah Trubus ya, teman-teman sekalian. Ya, ini Kompas ya. Di tahun 2017 ya, jumlah orang yang MDIT. MDIT itu apa sih? MDIT, contoh 1 bintang ya. MDIT 1 bintang artinya income dia adalah sepanjang tahun itu 1 miliar. Tetapi tidak lebih dari 2 miliar. Itu namanya MDIT bintang 1. Ya. Nah, jadi bintang 2, 3, dan seterusnya itu MDIT semua. Total, jumlah orang sukses yang income-nya mencapai titik aman, bahkan ke atas ya. Itu ada berapa tuh 2017? Boleh dilihat para peserta? 150 ya. 2018, berapa teman-teman? Sama apa tambah naik? Tambah naik, thank you, makasih. 2019 ada berapa? 230. Itu kodean fotonya udah naik ke atas ya teman-teman ya. Akhirnya manjat nyampe juga. Yuk, berikutnya yuk. 2020 ya. Kan masuk pandemik ya, betul ya? 470 orang ya. Berikutnya 2021 550 orang. 2022 di atas 600 orang. Dan teman-teman ya, 2023 ya sekitar 650 orang teman-teman sukses. Orang sukses di Allianz ya. Jadi bertambah sedikit apa bertambah banyak? Tambah banyak. Puji syukur sama Tuhan ya. Nah, jadi mengenai income kalian sendiri silakan boleh dibantu ya. 2023 kemarin puji syukur Tuhan percayakan 120 bintang teman-teman sekalian ya. Thank you. Oke ya, saya mau tanya, siapa di sini yang ngelihat ya kan orang sukses banyak di Allianz. Jadi teman-teman udah nggak salah tempat. Orang bisnis asuransi yang paling banyak sukses ada di mana para leader? Division Allianz teman-teman ya. Luar biasa. Jadi teman-teman tidak salah tempat ya, sama sekali enggak. Oke, ya. Nah, yuk mari ya, teman-teman ya. Mari kita berikutnya. Ini ya, waktu pandemik ya, kita juga naik ya, teman-teman 27%. Luar biasa. Dan mencapai omset 1,5 triliun. Waktu di perusahaan yang lama, 15 tahun, capai 1,5 triliun. Itu udah spektakuler. Tapi di sini, teman-teman ya, baru 7 tahun, sudah capai 1,5 triliun, teman-teman sekalian. Ya, thank you, makasih. Yuk. Nah, teman-teman ya, tadi kan koden udah kasih lihat ya, ringkasan apa-apa ya, saya kerja apa, usaha apa. Sekarang giliran teman-teman, kasih waktu 1 menit aja. Yuk, mari yuk. Silakan. Yang nggak bawa catatan pakai HP boleh. Jadi jangan bingung-bingung ya, contoh ya. Oh, dari gua kuliah nih, udah dagang bolpen. Ya, contoh 2 tahun dagang bolpen. Ya kan? Terus udah gitu, apa namanya, buka toko online selama 3 tahun nih. Ya, jual boneka Bubula. Iya kan? Dapat income berapa? Cekak ya. Nggak enak, hidup kayak gitu nggak enak ya. Nah, saya berdoa sama Tuhan, minta suatu bisnis yang bisa merubah hidup saya. Ya, puji syukur sama Tuhan ya, tahun 2001 awal saya dikenalkan oleh suatu peluang bisnis dari suatu perusahaan asuransi. Ya, yuk. Selama 15 tahun saya ada di sana. Ya, itu perusahaan yang gambarnya, lambangnya cewek, ada ikat kepala kayak rainbow, teman-teman sekalian, seperti itu. Itu. Ya, puji syukur sama Tuhan ya, 15 tahun di sana sebagai top group. Nah, income-nya ya terakhir di sana 1,5 M sebulan, 550 orang. 2022 di atas 600 orang. Dan teman-teman ya, 2023 ya sekitar 650 orang teman-teman sukses. Orang sukses di Allianz ya, jadi bertambah sedikit apa bertambah banyak? Tambah banyak. Puji syukur sama Tuhan ya. Nah, jadi mengenai income kalian sendiri silakan boleh dibantu ya. 2023 kemarin puji syukur Tuhan percayakan 120 bintang teman-teman sekalian ya. Thank you. Thank you. Oke, ya, saya mau tanya, siapa di sini yang ngelihat ya kan orang sukses banyak di Allianz. Jadi teman-teman udah nggak salah tempat. Orang bisnis asuransi yang paling banyak sukses ada di mana para leader? Division Allianz teman-teman, ya, luar biasa. Jadi teman-teman tidak salah tempat ya, sama sekali enggak. Oke, ya, nah, yuk mari ya, teman-teman ya, mari kita berikutnya. Ini ya, waktu pandemik ya, kita juga naik ya, teman-teman 27%, luar biasa. Dan mencapai omset 1,5 triliun. Waktu di perusahaan yang lama, 15 tahun, capai 1,5 triliun, itu udah spektakuler. Tapi di sini, teman-teman ya, baru 7 tahun, sudah capai 1,5 triliun, teman-teman sekalian. Ya, thank you, makasih, yuk. Nah, teman-teman ya, tadi kan koden udah kasih lihat ya, ringkasan apa-apa ya, saya kerja apa, usaha apa. Sekarang giliran teman-teman, kasih waktu 1 menit aja. Yuk, mari yuk. Silakan. Yang nggak bawa catatan pakai HP boleh. Jadi jangan bingung-bingung ya, contoh ya. Oh, dari gua kuliah nih, udah dagang bolpen. Ya, contoh 2 tahun dagang bolpen. Ya kan? Terus udah gitu, apa namanya, buka toko online selama 3 tahun nih. Ya, jual boneka Bubula. Iya kan? Dapat income berapa? Ya, gua kerja nih, jadi accounting. Ya, teman-teman tahu nggak? Saya ada di bagian keuangan kerjanya Koden selama 12 tahun. Wah, ilmu keuangan yang paling sulit adalah bila tidak ada uangnya, teman-teman sekalian. Itu paling sulit di dunia, karena nggak ada yang bisa diatur. Ya, 12 tahun sebagai bagian keuangan, sebagai auditor, income-nya berapa? Silakan. Singkat aja ya, 30 detik lagi ya. Kok, saya jadi guru kok, luar biasa mulia. Silakan, income-nya berapa?
Oh, saya bantu orang tua, bantu tante, om saya, usaha keluarga, berapa? Udah berapa tahun? Income berapa? Ya, ini penting sekali, momen ini, 1 menit ini penting banget. Teman-teman, mari disadari, sudah berapa tahun teman-teman berkecimpung di situ. Pekerjaan yang saya percaya itu halal, pekerjaan baik, ya. Tapi manusia dikasih hikmat kan, sudah berapa tahun, masa depannya seperti apa, ya. Oke, baik. Yuk, kan kita lanjut ya. Nah, teman-teman, coba kita lihat. Pekerjaan usaha yang dilakukan selama 8-10 jam per hari, selama berturut-turut 5-10 tahun ya, kira-kira bisa nggak meraih impian teman-teman? Teman-teman jawab sendiri. Ya, untuk itu ada suatu film, ya, film ini sudah membawa pertobatan ribuan orang teman-teman sekalian, ya, sampai ruangan ini nggak penuh, sangat penuh, sampai Sabtu kita harus pisah acara Fluid Village sama Sudirman 78, saking nggak muatnya, begitu banyak pertobatannya, ya. Kalau ini kan hari ini malam ini ya acara buat orang-orang baru, ya teman-teman. Tapi kalau Sabtu Anda lihat sangat-sangat penuh, semua kelas penuh, ya. Nah untuk itu mari kita saksikan film singkat ini, silakan. Teman-teman, baik ya, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Ya, jadi dari film singkat ini kita diajak untuk sama-sama merenungkan ya teman-teman sekalian ya. Kira-kira ya, kalau kita tekunin kerjaan yang teman-teman tadi tulis masing-masing, yang teman-teman masih tadi pagi ke kantor ya atau ke toko, ya sama sekali bukan mengecilkan, tidak begitu maksudnya ya. Tapi apakah kalau ditekunin selama 5-10 tahun dari sekarang, selama 10 jam, 12 jam bahkan per hari, akankah membawa Anda kepada impian Anda? Ya, nanti anak-anak mau kuliah, bisa nggak di kuliah di tempat yang sesuai dengan kepintaran mereka? Ya, bisa nggak kita juga bisa bawa keluarga kita jalan-jalan holiday ya setiap tahun di tempat yang bagus ya teman-teman sekalian. Bisa nggak kita mempersiapkan yang terbaik untuk masa pensiun kita teman-teman sekalian dengan penuh harga diri ya masuk masa pensiun ya. Nah biasanya orang konvensional ya kerja konven dan usaha konven ya biasanya untuk mendapat income lebih banyak mereka menukarkan waktu mereka untuk dapat duit lebih banyak. Sehingga apa? Seringkali ya waktu keluarga menjadi korbannya. Ya, nah hari ini ada suatu sudut pandang yang lain, ada suatu pilihan opsi yang lain, bahwa kita bisa mendapatkan dua-duanya, ya, punya duit yang banyak dan punya waktu. Siapa yang mau punya duit yang banyak dan waktu yang banyak, teman-teman? Tepuk tangan dulu buat Anda semua, makasih. Yuk, kita masuk ya ke Robert Kiyosaki, ya. Jadi ada suatu guru besar keuangan yang terkenal banget ya, Rich Dad Poor Dad, teman-teman sekalian seperti ini. Ya, ada 4 posisi orang. Yuk.
Posisi yang pertama, no money have time. Wah, ini jangan sampai ya jadi orang seperti ini ya. Punya waktu banyak tapi nggak punya duit. Ya jangan teman-teman sekalian. Ini namanya Mr. Po Tau Lo. Ya itu bahasa Mandarinnya teman-teman sekalian ya. Bahasa Indonesianya pengangguran ya. Nah yang berikutnya yuk. Punya duit tapi nggak punya waktu, sibuk. Anaknya mau perform, anaknya mau acara apa, oh sorry saya nggak bisa ikut, saya sibuk terus ya. Istri mau ditemenin mana, nggak bisa, keluarga apa, oh nggak bisa, semua nggak punya waktu buat keluarga ya. Nantinya nggak bahagia, nantinya ada problem yang lain. Tentu kita nggak mau juga jadi orang seperti ini ya. Makin banyak pokoknya makin pusing teman-teman sekalian. Yuk berikutnya. Waduh ini kesian banget kok, udah no money no time. Ini siapa kok? 80% karyawan seperti ini. Iya, sorry nih. Wah, beberapa udah banyak yang senyum. Lu tuh. Ya kan? Yang disenggol ngomong, lu juga. Iya kan? Ya, nah. Ya, teman-teman, ini P12. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, pegel-pegel, tinggal potong kepala aja, teman-teman. Ya, capek sekali. Ya, teman-teman ya. Gaji 20 koma. Habis tanggal 20 koma. Pingsan. Ya, bangun sering kali kalau karena rumahnya jauh, ya. Lebih pagi dari ayam. Bahkan ayam yang bangunin dia. Bangun. Iya, teman-teman sekalian. Ya, capek sekali. Ya, sampai rumah putar berita terakhir. Serem kan? Nah ini nggak enak sekali, ya banyak joke yang berkata begini soal yang ketiga, berakit-rakit ke hulu, berenang-berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, matilah kemudian. Ini teman-teman, nggak enak banget. Ya, loh kok dia nyindir saya nggak nyindir, ini adalah kehidupan saya dulu kayak begitu, nggak enak hidup kayak begini. Siapa yang kepengen hidup di kuadran yang ketiga, angkat tangan, sudah boleh pulang. Saya sih doakan saja teman-teman sekalian ya, begitu ya, ya nggak ada kan? Nah yuk berikutnya yuk, siapa yang kepengen kuadran keempat? Punya duit yang banyak, punya waktu, siapa ya? Ayo, siapa bilang? Saya. Thank you, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Makasih. Berarti kita semua di sini punya keinginan visi yang sama ya. Mau punya duit yang banyak dan punya waktu. Amin ya teman-teman ya. Nah, rasanya semua orang yang, maaf ya, yang pemikirannya normal, ya, bahasa bercandanya waras, pasti kepengen kuadran 4, betul nggak? Yuk berikutnya yuk. Nah, cuman begini ya. Dalam kehidupan nyata ya, suka akhirnya balik lagi terjebak dalam beberapa tempat. Yang pertama, sebagai employee. Saya mau tanya, untuk punya duit yang banyak, oke lah gini lah, punya duit yang banyak itu ya, asumsinya begini, income-nya di atas 100 juta per bulan, ya. Nah, itu bolehlah dibilang punya duit lumayan deh, ya. Nah, punya duit yang banyak, income 100 juta per bulan, ya, 200 juta per bulan, ya. Punya waktu yang banyak. Kalau dari employee bisa nggak kira-kira? Iya, siapa yang bilang dari employee bisa? Sepintar apa? Dulu IP-nya berapa? 5 ya? Orang-orang 4 ya 5 teman-teman. Ya, teman-teman begini ya. Dulu kok Jeffrey sempat debat-debat sama Koden Singa juga begitu. Ya dia bilang apa? Saya pinter. Saya ini masuk UI. Emang beliau pinter. Ya, saya nggak perlu dari asuransi. Saya juga bisa naik jabatan, bisa jadi presdir. Dipres disindir. Ya bisa, ya ngerti. Tapi kalau lu udah capai posisi setinggi itu, lu punya waktu nggak? Banyak orang yang anak-anak ajaib ya, jenius ya, dalam 10-15 tahun, jadi direktur, ada, meskipun nggak banyak, ya. Tapi kalau udah di posisi kayak begitu, punya waktu nggak? Ayo, ya, bisa pulang nggak? Teman-teman tahu nggak? Nih ada Oricat nggak ya di sini ya? Ada Oricat ya, teman-teman yang hadir ya. Dulu adalah salah satu eksekutif di perusahaan raksasa otomotif. 2 minggu di luar negeri, 2 minggu Jakarta. Kalau di Jakarta, teman-teman sekalian ya, pulangnya itu, kalau bisa pulang jam 8 malam, lotre keluar. Undian keluar teman-teman sekalian, ya, sangat-sangat malam teman-teman pulangnya, ya. Beliau pun sibuk sekali di luar negeri, teman-teman sekalian. Seringkali happy birthday di pesawat sendirian, happy birthday to you sendirian teman-teman, nyanyi sendiri, ya, ya seperti itu kata Korea, sembari senyum, itu masa lalu katanya. Sekarang paling dulu income puluhan juta, sempat juga ditawarkan income ratusan juta, ya oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Beliau menolak, beliau mau fokus di sini. Hari ini income-nya di atas 3M sebulan, ya. Di sana juga ada leader besar yang merupakan kepala sekolah juga sama kayak Pancar, Pak Paulus. Boleh berdiri, Pak Paulus? Iya kan? Yang jadi Mr. Burberry Man today. Dengan income yang sama, teman-teman. Ini 2 ya, jenderal besarnya, Vision. Oh, Paulus juga dulu, teman-teman sekalian, kerja di perhiasan, ya. Sempat jadi tangan kanan dari orang penting, ya, yang ada di dunia perhiasan. Ditawarkan untuk pindah ke US dengan gaji di atas 10.000 US per bulan. Enggak. Apapun yang namanya ditawarkan gaji gede, sangkar tetap sangkar. Cuman bedanya dulu sangkarnya dari besi biasa. Sekarang sangkarnya dari emas. Tapi tetap sangkar. Beliau tolak. Sekarang income-nya juga hampir 3M sebulan, teman-teman sekalian. Ya, bahagia. Punya duit, punya waktu. Oke ya? Nah, jadi coba dipikir, apakah employee bisa seperti itu? Ya, nah, ada nggak? Bisa income-nya ratusan juta nggak? Sangat sulit, teman-teman sekalian. Ya, nah, self-employee, kerja sendiri. Punya toko, punya PT, ya. Bisa nggak sukses? Bisa. Tapi butuh waktu yang lama. Ya, mesti melalui banyak hal.
teman-teman sekalian, ya. Teman-teman tahu 35% usaha bangkrut karena tagihan yang tidak bisa ditagih. Ya, sampai ngomong begini, "Pak, selamat ulang tahun." Loh, saya yang ulang tahun, bukan Bapak yang ulang tahun. Tagihan Bapak yang ulang tahun. Bayangin, ya. Ini benar-benar kacau. Ya, nah, bisa kaya tapi butuh waktu banyak sekali, panjang sekali. Ya, nah, biasanya kalau udah makin repot, nggak punya apa teman-teman? Waktu. Ya, nah, dua hal ini kita tinggalkan dulu. Mari kita lihat sebagai pebisnis. Pebisnis adalah orang yang kalau punya sistem, ya, yang punya suatu culture, suatu aturan, ya, banyak tata cara, sistematis, biasanya punya duit, punya waktu. Digambarkan dengan cara apa? Franchise. Tapi franchise butuh duit banyak apa sedikit? Banyak, teman-teman sekalian, ya. Bisa nggak punya waktu? Mungkin bisa, mungkin. Ya, nah, hubungannya apa sih sama kalian nih hari ini sama Vision apa? Bisnis Vision menawarkan teman-teman suatu bisnis franchise. Punya duit, punya waktu. Tepuk tangan dulu buat Vision. Ya, nah, investor adalah ya pebisnis yang sudah punya uang banyak, teman-teman, sehingga mereka bisa leluasa untuk menanamkan modalnya di berbagai tempat. Ya, nah, kita pasti kepengen lah jadi investor. Mari kita lihat, yuk, teman-teman, hidup di dunia ini ada yang namanya hukum Pareto. Ini kenyataan, ya. 80% orang di muka bumi, berapa persen, teman-teman? 80% hanya menguasai 20% kekayaan. Nah, ya, rebutan apa leluasa? Rebutan. Kategori kedua, 20% penduduk di muka bumi menguasai berapa? 80% kekayaan. Mau jadi yang pertama apa kedua? Saya mau tanya. Yang kedua, siapa yang mau jadi yang kedua? Ayo angkat tangan. Saya nggak bilang kamu sanggup apa enggak. Yang mau dulu didaftar. Nah, oke, thank you. Ya, nah, teman-teman langsung ada jawabannya tuh. Kalau mau jadi yang kedua, kamu nggak bisa ada di employee sama self employee, nggak bisa. Nggak bisa. Siapa di sini yang datang dari kantor? Boleh angkat tangan, mengakulah. Ya, jangan malu-malu ibu. Tadi kita ketemu di depan ya. Ya si Cici apa diangkat tangannya? Oke, thank you. Mau sukses, punya duit, punya waktu, nggak bisa ada di employee. Tulis surat resign hari ini juga. Dan full time, ya. Ayo, jangan buang-buang waktu, ya. Nah, kenapa? Kalau mau punya kategori kedua, ya, punya uang yang banyak, punya waktu, amin. Kamu harus kemana? Business owner. Dan hari ini, Vision mengajak teman-teman semua menjadi business owner, teman-teman sekalian. Ya, oke, yuk, kita masuk ke halaman utama. Loh, dari tadi ngapain Koden? Ini appetizer. Enggak ya, nanti Koden percepat ya. Hanya 20 menit ya waktu saya. Nah, kenapa kita mesti punya income ratusan juta? Kadang-kadang orang suka gegabah ngomong gini, Koden, ya, gua ya punya income 20 juta per bulan aja, udah mesti bersyukur kok. Teman-teman, jangan ngomong kayak gitu. Belum tahu, ya, rasa dunia. Ya, biasanya tuh kalau orang yang ngomong yang, gua mah 15 juta udah cukup, pasti belum married. Betul nggak? Pasti belum punya baby. Punya baby lu mesti cek pampers berapa. Sampai doa-doa, jangan pipis ya, jangan pipis ya. Jangan beol ya, sampai begitu. Ya nggak bisa dong, panggilan alam, betul nggak? Kesian banget anaknya nggak boleh beol. Iya kan, kita ganti pampers, nggak boleh gitu loh ya. Susu anak berapa? Habis ini ngecek nih ke Indomaret. Tanya tuh, susu berapa? Ya teman-teman sekalian. Oke? Ya. Nah, kenapa kita mesti punya income ratusan juta? Yuk, mari yuk. Teman-teman coba kita lihat ya. Yuk, mari yuk. Tampilin ya. Nah, ini uang berapa nih? Uang berapa namanya? Cepet ceng, 100.000. Tahun 2000 bisa dapat segitu belanja tuh. Tuh, di Transmart, di Indogrosir tuh dapat tuh segitu. Yuk tampilin yuk. 2010. Nah, dapatnya bangkuang, wortel, rumput-rumputan, sayur-sayuran, ciacai mendadak loh teman-teman sekalian. Jadi vegan mendadak. Tumislah tiap hari, Bang, ya. Bayam, tempe, bacem tiap hari deh, ya. Bawang bombay makan deh sampai Dracula takut. Ya. Nah, ini kayak begini keadaannya. Duitnya sama nggak? Sama. Apa yang berkurang? Nilainya, thank you, nilainya, inflasi terjadi. Yuk, berikutnya, tahun 2020, aduh, sampai nangis, gila, sampai pakai keranjang anak kecil, teman-teman sekalian. Dapatnya permen, snack, ya kan, makanan sehat dapatnya teman-teman sekalian. Seperti ini, coba lihat. Ya, apa ini? Namanya inflasi. Inflasi yang terjadi adalah sekitar resminya 10-15%. Minta maaf ya, kalau gaji naiknya cuma 5-10%, artinya bangkrut secara aman. Sorry, ya, perhatikan ini. Jangan merasa kayak aman-aman aja, ya. Artinya apa? Kita harus mencari suatu bisnis, ya, yang income-nya bisa mengalahkan apa? Inflasi. Dan udah jelas, bisnis Vision bisa mengalahkan inflasi, teman-teman sekalian. Amin ya. Nah, yuk. Lanjut. Anak-anak muda semua diwawancara di koran, di majalah, 83% mengatakan tidak bakal mampu membeli rumah. Karena apa? Gaji naik 5-10%. Rumah yang bagus, ya, naiknya 20% per tahun. Nggak bakal keudak. Akhirnya tinggal di rumah yang ya sesuai sama kantong, tapi tempat jin bunuh anak. Jauh banget, ya kan? Wah, jam 4 bangun, jam 5, wah, pakai jilet, ya kan? Sampai klimis, ya kan? Nyamuk aja datang sini, kepleset teman-teman sekalian. Sampai Sudirman, brewok semua teman-teman sekalian. Tua di jalan teman-teman sekalian. Ya, nah, ya, yuk next yuk. Ya, next. Ini nggak usah. Lagi bengong, biarin ya.
Ya, nih, nasib karyawan teladan. Kalau karyawan naik gaji 5-10% rata-rata. Cuman kalau karyawan teladan, rata-rata naiknya 15-20% per tahun. Ini mah, buat yang IP-nya di bawah-bawah 2,5, lu nggak usah berharap deh. Iya, lu pasrah aja. Ya, ini untuk yang orang yang IP di atas 3,5. Orang-orang yang jenius, ngigo pelajaran teman-teman sekalian. Kayak begitu, ya. Yuk. Orang ngebaik, bawain tas bos kemana-mana, minggu masuk, Sabtu masuk. Itu robot apa AI ya? Apa manusia? Nggak tahu juga. Oke, yuk. Mulai kerja lulus gaji 5 juta. Karena dia anak ajaib, naik gaji 20%. 5 tahun kerja gaji berapa? Coba lihat berapa tuh? 10. Mau tanya, ini orang udah orang ajaib. 5 tahun kerja gaji 10 juta. Tetap aja dipukul sapu sama papa mamanya. Nggak balik modal katanya. Ya, nah 10 juta bisa beli apa? Nggak apa-apa, pikir sendiri ya. Sorry ya. Yuk, berikutnya yuk. Ini kerja udah berapa tahun? 10. Gua genepin deh, gaji 25. Bisa beli apa? Bikin rincian. Cicil mobil berapa? Mau kawin mau gimana? Mau pasang tenda depan rumah atau nyewa gedong?